Akhirnya penyidik Mapolsek Ciasem Polres Subang sudah melakukan penahanan terhadap seorang berinisial Dede alias Adoy warga Dusun Tanjung Asem Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan atau disingkat tipu gelap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam perkara ini Adoy ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Sementara laporan dan pengaduannya dilakukan oleh korban atau pelapor atas nama Wahid Krismanto warga Dusun Seberang Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem pada Senin tanggal 10 Maret tahun 2023 lalu. Walau demikian atas dilakukannya penahanan terhadap tersangka Adoy ini, tim Divisi Bantuan Hukum LSM FMP Jabar Hendra Sunjaya selaku kuasa pendampingan pelapor Wahid usai mengawal proses penahanan tersangka tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak Polsek Ciasem yang sudah menjalankan tugasnya secara profesional. Hendra juga menambahkan sesuai hasil konfirmasinya kepada Kanit Reskrim Polsek Ciasem Ibtu Holid bahwa aliran dana hasil tipu gelap senilai 50 juta rupiah milik korban ini menurut pengakuan tersangka seluruhnya diserahkan kepada terduga pelaku lain berinisial AR, sehingga polisi tidak berani menyita aset apapun milik tersangka, namun polisi belum dapat menindak AR dengan alasan menunggu petunjuk dari jaksa. Saya perwakilan dari tim si bantuan hukum Jabar berterima kasih kepada pihak Polsek Ciasem yang sudah bekerja bertugas secara profesional penahanan tersangka. Mungkin di sini juga tadi saya konfirmasi kepada Kanit Reskrim bahwa si tersangka itu mengaku uang hasil tipu gelap itu sebesar 50 jutaan. Dia bicara menyerahkan bahwa uang tersebut dia tidak digunakan oleh dia, namun digunakan oleh temannya. Nanti tadi keterangan Pak Kanit tunggu petunjuk jaksa. Itu nanti si namanya si Ari itu ditetapkan sebagai DPO atau seperti apa di Polsek Ciasem menunggu jaksa sendiri. Sementara itu Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman mengapresiasi penyidik Polsek Ciasem yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka tipu gelap ini. Namun menanggapi pernyataan Kanit Reskrim Polsek Ciasem yang diungkapkan anggota timnya tersebut, Abah Batman menegaskan bahwa proses hukum ini benar-benar dilakukan secara profesional dan proporsional dan siapapun yang terlibat di dalamnya harus ditindak termasuk AR yang disebut oleh pelaku. Yang pertama, saya selaku kuasa apresiasi penyidik Polsek Ciasem yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka tipu gelap. Ya. Yang kedua, kita berharap proses hukum ini benar-benar dilakukan secara profesional dan proporsional. Artinya, siapapun yang terlibat di dalam semuanya ditindak, ya, semuanya ditindak, termasuk juga yang disebut oleh pelaku aliran dananya kemana saja, polisi harus melakukan pengusutan itu. Ya, nanti ujungnya TPPU-nya juga dikejar juga kan gitu. Ini demi menyelamatkan aset korban. Nah, dalam proses penyelidikan kan ada tahapan atau ada proses yang ketika nanti jika memang penyidik meyakini mestinya harus segera melakukan atau mengusut siapa-siapa saja yang disebut oleh tersangka yang sekarang. Misalkan tersangka menyebutkan saya uangnya ke si Anu, ya penyidik harus punya kewajiban untuk mengusut ini sebagai bukti petunjuk, kan gitu. Tidak boleh diabaikan begitu. Jadi gini, ini kan seperti yang sudah untuk tipu gelap itu ada jurisprudensi terkait dengan proses hukum tipu gelap. Banyak sudah putusan-putusan ya demi menyelamatkan aset para korban, maka si pelaku dijerat juga dengan TPPU, tindak pidana pencucian uangnya.
si duit ini diambil oleh si pelaku, dipakai apakah saja. Nah itu. Nah sekarang aliran dananya kemana saja? Itu kan jelas aliran dananya. Aliran dananya ke si Anu. Nanti kan si Anu, prosesnya lagi si Anu itu. Ya. Dari si Anu ke siapa? Atau dipakai apa? Amankan asetnya. Sehingga korban tidak dirugikan. Ini yang terjadi selama ini. Kan gitu. Program tipu gelap, si pelaku sudah aja dijerat dengan tipu gelap. Akhirnya dengan pelaku yang biasa, misalkan dengan pelaku yang biasa, pasang badan aja. Toh tidak perlu dikembalikan, kan gitu. Image yang sekarang terjadi seperti itu. Tapi kan baru-baru ini sudah ada jurisprudensinya. Ya. Pelaku-pelaku yang tipu gelap juga dijerat dengan TPPU. Kan gitu. Seperti diberitakan Perak sebelumnya, Wahid sebagai pelapor menuntut keadilan atas proses hukum perkara tipu gelap dengan modus pendaftaran pemberangkatan menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI negara Jepang yang menimpa dirinya tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.